Salam, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita akan mengadakan kebaktian perpulungan Jabu-Jabu di penghujung bulan Oktober ini, di mana sektor 2 sebagai tuan rumah mewakili perpulungan Jabu-Jabu dari sektor 1 sampai sektor 5. Pertama-tama marilah kita bernyanyi dari kitab Pendenden GBKP nomor 209 ayat 1 dan 4. Sebelum membaca bahan perpulungan Jabu-Jabu kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di mana sampai kepada hari ini kami masih tetap merasakan kasih sukacitamu tetap berada di tengah-tengah kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membahas sebagian daripada firman-Mu, mendengar daripada firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dan kami baca nanti dapat membuat kami semakin mengerti akan cita-citamu kepada kami dalam kami melaksanakan kehidupan beribadah kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan oikumene bersama-sama bersatu untuk menjaga dunia ini. Di atas segalanya Tuhan, kami mohon ampun atas salah dan dosa yang telah kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Bahan perpulungan Jabu-Jabu kita diambil dari kitab Roma ayat 15. Roma 15 ayat 7 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan.
Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Tema perpulungan jabu-jabu kita pada hari ini adalah alokenlah temandu. Sekarang baiklah kita mendengar renungan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Pak Pendeta kita. Terpuji Tuhan, ngondai sidengkahken ogen karena bahan PJJ tas yogeken selain Tuhan, kunangun putisa ibas renungan ta, mari ras kita ertoto kita. Terpuji kam Tuhan, Bapa kami sini surga, Kame Raja kami dengan guru kami, sing ngajari kami, ibas kami dalani wari-wari kami. Bapa, ibas paksenda, ate kami terdauhun ngorati katandu, ate kami terdauhun ngangkai katandu, ngerana kam Bapa ajari kami. Reh kami man bandu, ibas Yesus Tuhan kami singgeluh. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi serayan Tuhan, hamba Tuhan sudah membacakan bagaimana surat Paulus kepada jemaat di Roma tentang bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita menerima atau boleh memahami orang lain. Ya. Jadi pertama yang kita melihat di sini sungguh menarik apa yang dikatakan tadi di pasal 15 di ayat yang ke-7, apa yang menjadi standar bahwa bagaimana kita menerima orang lain. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi standar yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma untuk boleh menerima orang lain, apakah itu saudara atau dalam artian jemaat yang lain, dalam suku yang berbeda, dalam budaya yang berbeda, sama seperti Kristus menerima kita. Tidak ada standar yang lebih tinggi untuk kita bisa menerima orang lain. Tidak ada standar yang lebih tinggi untuk kita bisa percaya atau menjadi keluarga bagi orang lain selain standar yang diberikan, diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri bagi dunia ini. Kenapa ini menjadi penting? Paulus melihat ini menjadi sesuatu yang penting. Kalau demikian, maka tidak ada lagi manusia yang hidupnya rasis. Tidak ada lagi. Dan tidak akan ada lagi orang-orang Kristen yang menjadi orang Kristen yang sifatnya ekstrovert, yang menutup diri, yang eksklusif, dalam artian tidak peduli kepada orang lain, yang hanya mementingkan dan menganggap diri kekristenan itu lebih benar. Tidak. Yesus datang, Yesus mati, Yesus Tuhan untuk segala bangsa, untuk semua orang, tanpa terkecuali. Ini yang menjadi dasar, dan ini yang saya katakan tadi, kenapa standarnya adalah bagaimana Kristus menerima kita. Ya. Apa artinya Kristus menerima kita? Dan apa aplikasinya untuk kita bisa menerima orang lain? Ini menjadi penting, kenapa? Karena memang ketika kita hidup di dalam dunia ini, yang dikasihi oleh Allah ini, Allah berkarya bagi semua orang, dan Allah menginginkan setiap orang di dunia ini diselamatkan, dan Allah menginginkan orang di dunia ini hidup damai, hidup sejahtera. Menarik, tadi pagi saya mendapat WA dari grup kami. Grup kami ini terdiri dari banyak suku dan banyak agama. Menariknya adalah di dalam video itu diceritakan tentang satu diskusi lah atau tanya jawab, dan setiap orang-orang yang mewakili negaranya, yang mewakili sukunya, menganggap negaranya atau sukunya yang paling baik. Semua menganggap begitu. Tapi setelah dilakukan tes DNA, ternyata dari tes DNA itu tidak ada satu suku yang tunggal yang berasal dari suku yang sama. Tidak ada. Artinya apa? Satu suku mempunyai hubungan dengan suku yang lain. Satu bangsa mempunyai hubungan dengan bangsa yang lain. Kalau demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri dan yang menganggap yang lain lebih rendah. Menarik sekali. Minggu ini adalah Minggu Okumene, yang artinya rumah kita bersama. Ya, gereja adalah rumah bersama. Ini menjadi evaluasi bagi gereja
seharusnya gereja memang terbuka bagi siapapun. Dan gereja seharusnya semakin siap menjawab tantangan kemanusiaan. Mulai hari ini dan seterusnya. Itu tantangan. Kenapa? Karena memang gereja pada awalnya dipanggil untuk itu. Kalau kita melihat dan mengingat bagaimana Salomo membangun bait Allah. Tujuan Salomo membangun bait Allah bukan hanya untuk orang Israel. Tapi untuk apa? Untuk menjadi rumah doa bagi siapa? Bagi segala bangsa. Jadi ini menjadi hal yang menarik bagi kita, anak-anak Tuhan hari ini, di tengah-tengah perpulungan jabu-jabunta, ibaswari si sendah. Engkai maka kita megati, mesra dengan siakap, ngaloken kalak si deban. Ini menjadi evaluasi, ibas tengah-tengah kegeluhan erkini tekenta. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan si pakai standar ta, ibas kita ngaloken kalak si deban, ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Adi Yesus Tuhan ta banci ngaloken kalak si deban. Tentu kita harus banci ngaloken kalak si deban. Megati turah perjengilan ibas tengah-tengah perpulungan. Ibas Roma yang dapat jadi bege. Tapi nasihatkan maka kai. Tujunta krina sada. Makap kai guna pemuliakan Tuhan. Guna rende muji Tuhan. Guna pebadiakan gelar Tuhan. Guna penangkih masmur man Tuhan. Tujuan akhirna. Maka anak-anak Tuhan ibas pak senda, ijenda tangkas man banta, mari lajar kita ngaloken kalak si deban. Ibas kegeluhenta, subuh ia ibas suku kaipe, ibas agama kaipe, ibas kini teken kaipe, banci mulai si benaken. Kami asum kitik dengar, kuinget maka ibas sadakute kami ngencak Kristen. Ya, kami ngencak Kristen. Si debanna erkini teken si deban. Tapi si menarik kel ibas ye kami banci tetap mempertahankan kini teken kami tanpa teman-teman si deban tersinggung. Aku lihat ku ingat sada temanku si akrab kel kami beda kini teken kami. Ibas rumah kami meia nehken pujinna mandi batana. Engkai erkiteken kami ngasup saling ngaloken sadara si debanna. Anda mungkin jadi si menarik. Sehgendua hari hubungan kami si tetap mahuli. Apakah ia tersinggung adikku saksikan karena Kristus manbana? Lang, engkai sebab ia temanku, ia sahabatku. Tapi aku memberi kebebasan manbana untuk tetap memilih ibas kini terkena. Itu terserah. Ya, tapi baginku ersaksi. Kayak tiku ngatakan saya ibas pak senda bahwa benarlah bagian kita adalah menyaksikannya. Bagian kita adalah menerima orang lain apa adanya. Bagian kita adalah menghormati orang lain apa adanya. Bagian kita menghargai mereka apa adanya. Ya, jadi jelas di sini standarnya apa? Standarnya adalah bagaimana Kristus Tuhan menerima kita. Apa artinya ini? Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, sedikit lagi saya mau terangkan. Allah berjanji dengan manusia. Allah yang adalah penguasa berjanji dengan manusia memberikan janjinya kepada manusia yang sebenarnya tidak akan bisa membalas apa-apa kepada Allah. Itu standarnya. Tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada Allah karena Allah memiliki segalanya di dunia ini dan semuanya miliknya. Jadi kalau standar itu yang kita pakai, maka untuk melihat orang lain kita tidak perhitungan untung rugi. Tidak. Kita menerima orang lain bukan untuk sesuatu yang bisa kita harapkan untuk dibalas, tidak. Ya, tapi kita menerima orang lain. Kenapa? Karena kasih Allah sudah ada dalam kita. Paulus kemudian bisa menerima orang lain, suku yang lain ketika percaya kepada Kristus. Sebelumnya dia orang yang militan. Dia tidak bisa menerima bahwa orang lain percaya kepada Kristus ketika dia tetap dalam Yudaisme. Pada saat itu dia Yudaisme jelas. Dia yakin akan Taurat, bahkan dia kejar-kejar orang Kristen. Tapi ketika dia hidup dalam Kristus, dia sudah menerima begitu banyak bangsa-bangsa. Bahkan dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, termasuk kepada orang-orang di Roma. Ya, yang sebagian orang Yahudi, yang sebagian lagi adalah orang-orang perantauan. Jadi standar ini yang harus kita pakai di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah bergereja kita. Kalau demikian, nanti Bapak Tura Rasnina lalit sirubat-rubat ibas gereja. Lalit perjengilan ibas gereja. Lalit sikitikan ukur ibas gereja. Adikai, adi pengidahta nangdangi temanta bagi pengidah Kristus. Adi kita ngalokan temanta bagi Kristus ngalokan kita. Patut kin kapdu kita lalu alokan? Lah.
Layakkah kita diterima? Layakkah kita di hadapan Allah? Tidak. Kalau begitu, ya, kalau Allah sendiri menerima kita, mengapa kita tidak menerima orang lain? Jadi ini menjadi refleksi bagi kita. Kasih Allah yang memampukan kita menerima orang lain. Kapan? Mulai saja. Mulai saja. Dan itu pasti bisa dilakukan. Ketika Anda berdiam diri, maka sebenarnya Anda akan semakin menutup diri dan semakin akan sulit menerima orang lain apa adanya. Tapi ketika kita mulai berjalan, mulai berbagi, mulai bertanya, mulai berdiskusi, mulai berbagi kasih dengan orang lain, dan kita akan semakin tahu bahwa mereka juga akan menerima kita. Ketika Anda ingin orang lain tertarik kepada Anda, kuncinya cuma satu. Saya pegang apa yang dikatakan John Maxwell. Terimalah orang lain dan mulailah tertarik kepadanya. Jadi, endam kap kami si bansi pesah kami, bas PJJ entasi sederhana indah, Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Ras kita toto. Gendak katandu Bapa si pesah kami, bas paksenda. Tapi standar kami, lako ngalokan teman kami, mekap standar si bantuhan man kami. Pengasup kami, halu kuasa kesaksi badia, ngalokan teman kami manusia. Bas Yesus Tuhan, reh kami retu teman bandu. Amin. Seh mepaksana si pepulung persembahan ta guna kemuliaan Tuhan, ras kita rende, ibas kitab ndendenta nomor 250 pitu ayat sada ras si penemkan. Mari ras kita toto, ibas pertoton siapa ata, ras kita toto. Bapa kami sini surga, bujur risahkan kami man bandu, ngoi pepulung kami persembahan kami, ibas warienda, sienda kerina, erguna, guna dahin Tuhan. Ertoto kami, siapaat kami, ibas paksenda. Bapa, erbagi-bagi suku i tengah-tengah dunia. Berbagai-bagai suku ibas tengah-tengah bangsa kami. Bahkan ibas tengah-tengah gereja ndu saja kami berbagai-bagai suku. Pengasup kami ngalokan teman-teman kami manusia. Sebab itu kami Tuhan engkelengi kerina manusia bekas tina pandu. Bapa sini surga terpuji termuliakan. Ertoto kami bas paksenda gelah ngasup kami tuhu-tuhun ngalokan teman-teman kami. Bagi Tuhan ngalokan kami ibas kegeluhan endah. Bagi Bapa, ertoto kami bas paksenda,
Karena kegeluhan kami pribadi lepas pribadi, gelah Tuhan dage tetap sinemani kami, singajari kami, makeken wari-wari kami, guna kemuliaan Tuhan, gelah na erhulina kegeluhan kami. Bujur Bapa, endam pertoton kami, endam syafaat kami, reh kami manbandu, ibas Yesus Tuhan kami, sing ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras ertoto ibas pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelar lui pebadiamin, rahlah min kinrajandu, sehlah min pratendu bas donenda bagi ni surga. Rekenman kami akan cukup ibas waris endah-endah. Lebih salah kami, bagi nalmi kami salah kala empak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi ulangilah kami dursi ilat nari. Sebab kam kap semada kinrajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Setelah kita mendengar renungan dari Pak Pendeta, sekarang kita masuk kepada bagian pertanyaan dari bahan perpulungan jabu-jabu kita, di mana ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa hal-hal yang sering membuat kita tidak sanggup menerima teman-teman kita yang tidak satu iman dengan kita? Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat hidup damai dengan orang lain, begitu juga dengan ciptaan Tuhan yang lainnya? Marilah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Pendeta kita. Perpulungan Tuhan, nggo sidengkeh kendai, yogeken serayan Tuhan, pertuanta karena penungkunan guna diskusinta, emekap engkai maka megati kita mesera ngaloken kalak sideban, adilah seri ras kita, apakah kini teken suku ras sidebanna. Si pertama harus dipahami, mari sinan lebeli sada kejadian ibas pustaka si Badia, uga sekalak nabi emekap Yunus, yang dipanggil Tuhan untuk menolong orang-orang Niniwe, untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang Niniwe, tapi dia menolaknya. Apa yang menjadi masalah di sini? Ini menarik sekali. Ada pernah kajian yang kami lakukan, ternyata seorang nabi yang saat itu dalam tanda kutip sedang sakit. Bagaimana seorang nabi menginginkan kematian satu bangsa? Ya, maka kemudian kalau kita baca seluruh kitab Yunus itu jelas bahwa Tuhan marah kepada dia. Kenapa engkau menginginkan orang-orang ini binasa sementara aku sendiri Tuhan mengasihi mereka? Engkau mengasihi pohon jarak yang tumbuh dalam 1 hari. Bagaimana aku tidak mengasihi mereka yang adalah ciptaanku? Jadi kenapa kita sulit sekali menerima orang lain yang tidak sama seperti kita? Ini yang pertama adalah karena standar yang kita pakai adalah standar manusia. Yang kita pakai adalah standar kita kepada orang lain. Dan yang paling sebenarnya kurang tepat adalah standar itu sendiri seringkali tidak bisa kita capai. Ya, kita membuat standar yang sebenarnya kita tidak pernah bisa capai. Kalau kita kembali kepada teks kita, ya, ini sebenarnya juga bisa menjawab pertanyaan yang kedua tadi, bahwa apa yang kita lakukan supaya bisa sampai kepada kita menerima orang lain. Kalau kita belajar dari sejarah, misalnya Bunda Teresia, kenapa dia bisa menerima orang lain? Kita coba merenung sebentar. Saat itu begitu banyak orang yang mau ngambil beban untuk bisa bersama-sama melayani orang di Kalkuta dan sebagainya. Bunda Teresia bilang, masuklah ke bilik itu dan berdoa. Ketika engkau bertahan dan dalam doamu, maka engkau boleh bergabung dengan kami. Artinya apa? Ada satu buku yang juga melanjutkan apa yang dikatakan Mother Teresa. Engkau akan bisa mengasihi dan menerima orang lain ketika engkau mulai membangunnya dalam doa. Dalam doa engkau bisa membangun persekutuanmu dengan Tuhan, pemikiranmu pemikiran yang Tuhan katakan, maka engkau akan bisa melihat orang lain seperti Tuhan melihat mereka. Ini hal penting. Endam hal si penting akap kami jadi renungan ta ibas diskusi singgondai sioge, karena uga kita banci ngaloken temanta janah kai sirbansa kita langasup ngaloken temanta. Jadi setuhuna selaku kalak Kristen tidak ada alasan untuk tidak bisa menerima orang lain. Jelas dikatakan, kelengilah himbangdo. Ya, saya pikir itu standar yang luar biasa. Kalau musuh sendiri kita bisa terima, bahkan bukan diterima. Kalau musuh sendiri boleh kita kasihi, kenapa orang lain tidak bisa kita terima? Jadi, edam kap kami, manbanda krina perpulungan Tuhan, silit i rumah ibas paksa genduari, bagaimana supaya kita bisa hidup berdamai dengan orang-orang yang di sekeliling kita,
Ini menjadi suatu hal yang penting. Kebetulan saya orang ilmu agama, latar belakang saya ilmu agama, jadi saya banyak bergaul dengan orang-orang yang lainnya bukan Kristen. Sebenarnya ketika kita ada kejujuran dan dengan tulus membangun persahabatan, itu tercipta, ya. Dan itu sudah terbukti. Mereka mau makan minum di rumah kami, ya. Mereka mau bercengkrama dengan kami, mereka mau jujur berbicara tentang kehidupan itu bersama-sama dengan kita. Persoalan cuma satu, jangan pernah merasa kita yang paling benar dan jangan pernah menghakimi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bujur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.